Bagian 11, pemikiran kritis dan kritik. Pada bagian ini terdapat hal yang tumpang tindih dengan bagian lain, seperti argumen dan demokrasi. Meskipun demikian, hal yang akan kita bahas cukup penting sehingga pantas memperoleh ruang pembahasan sendiri. Banyak pengajaran berpikir yang marak saat ini difokuskan pada pengajaran berpikir kritis. Ada dua aspek di sini yang patut kita pertimbangkan. Mereka yang terlihat pengajaran berpikir kritis mengklaim bahwa pemikiran semacam itu merangkum semua tipe pemikiran, termasuk kreativitas. Mereka menyatakan bahwa kata kritis secara sederhana berarti penting, mengacu pada istilah-istilah masalah yang kritis, critical issue, atau area kritis, critical area. Ini merupakan penggunaan kata yang sangat berbahaya dan menyesatkan. Kata kritis berasal dari bahasa Yunani kritikos yang berarti menimbang. Jadi berpikir kritis adalah berpikir menimbang-nimbang, dan itulah arti yang biasa pada kata tersebut. Pengertian yang sifatnya privat tidak memiliki validitas. Aspek lainnya adalah bahwa berpikir kritis membawa kita kembali ke awal kita memulai dan mengenai buku ini. Pemikiran yang penuh pertimbangan dari 3SY, tiga sekawan Yunani, sangatlah baik tetapi belum cukup. Bagi gereja pada zaman Renaissance, berpikir kritis sudah cukup karena kita hanya menilai apakah sesuatu sesuai dengan standar doktrin atau tidak. Dalam dunia nyata, berpikir kritis tentu saja belum cukup. Anda mungkin saja sangat cerdas dalam berpikir kritis sehingga Anda bisa menghancurkan ide konyol atau bahkan ide-ide yang bagus. Namun tidak ada pemikiran kritis, berapapun itu, yang bisa langsung menghasilkan ide-ide baru. Lalu, dari mana ide-ide baru itu muncul? Penekanan yang berulang-ulang pada pemikiran kritis menutup pintu kemungkinan ide-ide baru dan kemajuan. Mungkin banyak orang di luar sana yang akan menggunakan kehebatannya dan berpikir secara kritis terhadap isu buku ini. Tetapi apakah mereka merancang yang lebih baik? Itulah yang kita perlukan. Kita memerlukan pemikiran perseptual, kita memerlukan pemikiran desain, kita membutuhkan pemikiran kreatif. Sebanyak apapun pemikiran kritis yang diberikan, tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan ini. Sebuah mobil memiliki rem. Rem ini sangat penting. Tanpa rem, Anda akan mengalami kecelakaan setiap waktu. Tetapi memiliki rem belumlah cukup. Mobil memerlukan mesin seperti halnya memerlukan rem. Satu-satunya saat di mana sudah cukup hanya dengan memiliki rem adalah saat mobil Anda meluncur dari bukit menuju jalan yang sangat luas. Jadi, pemikiran kritis mungkin saja cukup jika kita berada dalam keadaan menurun dan tidak cukup jika kita ingin membuat kemajuan. Kritik dan keluhan. Kritik dan keluhan adalah bagian yang penting dalam masyarakat. Kritik dan keluhan penting untuk mencegah penyelewengan dan menjaga kontrol sosial. Kebanyakan orang sangat mudah mengeluh, bahkan mereka menjadi sangat nyaman justru karena terbiasa mengeluh. Para konsumen yang dibentuk dalam kelompok-kelompok di kumpulan untuk membantu merancang produk dan pelayanan yang buruk. Mereka sangat bagus dalam menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki atau dibuang, tetapi mereka tidak cukup bagus untuk memberikan saran tentang ide-ide baru, produk baru, dan bahkan pelayanan yang baru. Meskipun kita mengakui pentingnya suatu kritik dan keluhan, kita harus memperjelas bahwa kritik dan keluhan tersebut tidak ada apa-apanya dibanding pemikiran desain, pemikiran kreatif, atau pemikiran penemuan. Hal ini perlu dijelaskan di sekolah-sekolah dan universitas. Mengembangkan pemikiran kritis tidaklah cukup, bahkan jauh dari cukup. Banyak pemikiran yang bagus, yang kreatif, dan bisa memberikan kontribusi pada masyarakat terjebak dan terarah menuju pemikiran kritis yang hebat. Hal ini yang biasanya terjadi pada media, di mana tampaknya sistem mengkritik adalah satu-satunya yang digunakan. Tulisan saya ini tidak memiliki maksud untuk mengecilkan pentingnya pemikiran kritis. Berpikir secara kritis memang baik, hanya saja tidak cukup. Kita harus mampu menghasilkan ide-ide baru. Hanya menunggu kesempatan untuk menghasilkan ide baru sangatlah lamban. Jika pemikiran kreatif dan pemikiran desain telah menjadi bagian dari pendidikan kita berabad-abad yang lalu, mungkin sekarang ini dunia telah berada dalam kondisi yang jauh lebih maju. Pemecahan masalah atau problem solving. Istilah pemecahan masalah telah merusak pengajaran berpikir seperti halnya istilah pemikiran kritis. Dan juga untuk alasan yang sama, keduanya sama-sama baik dan penting tetapi belum cukup. Mereka menghalangi perkembangan ke arah yang lain. Anda mengendarai mobil dan remnya blong. Hal ini memberikan dua masalah. Yang pertama adalah bagaimana Anda bisa sampai ke tujuan, dan yang kedua adalah bagaimana memperbaiki mobil Anda. Kapal yang Anda naiki bocor. Hal ini mengakibatkan masalah dan Anda harus memperbaikinya. Obat baru untuk menyembuhkan penyakit artritis ini tampaknya meningkatkan risiko serangan jantung. Hal tersebut adalah masalah yang harus dibenahi. Ada seorang anak kecil yang tidak mau melakukan apa yang disuruh. Bagaimana Anda akan mengatasi masalah tersebut? Masalah adalah suatu penyimpangan terhadap keadaan biasa atau penyimpangan terhadap apa yang diharapkan. Berpikir untuk memecahkan masalah sangatlah penting, namun belum cukup. Anda memiliki tugas yang harus diselesaikan. Bagaimana Anda akan melakukannya? Pertanyaan itu sendiri bukanlah suatu masalah, meskipun masalah bisa muncul di setengah jalan. Anda ingin memperbaiki sesuatu, ini bukan masalah. Mereka menyatakan bahwa istilah pemecahan masalah melingkupi semuanya sama saja dengan mereka berkata, apapun yang Anda ingin lakukan, menciptakan suatu masalah. Jadi setiap kegiatan mental yang hendak dilakukan adalah suatu masalah.
Hal ini menyesatkan dan berbahaya. Hal ini menyesatkan karena itu menyeretkan bahwa satu-satunya jenis pemikiran hanyalah pemecahan masalah. Hal ini berbahaya karena tidak memasukkan jenis-jenis pemikiran lainnya, desain, kreatif, perseptual, dan lain sebagainya. Sekolah bisnis di Amerika Serikat dan tempat-tempat lain menitik beratkan pada pemecahan masalah. Mereka tidak melibatkan rancangan strategi dan kreativitas yang dibutuhkan untuk hal-hal seperti pembentukan organisasi baru atau konsep marketing yang baru. Tidak perlu menyatakan bahwa istilah pemecahan masalah melingkupi segala jenis pemikiran atau seperti yang terjadi pada pemikiran kritis. Karena memecahkan masalah tidak melingkupi segala jenis pemikiran dan tidak seharusnya seperti itu. Salah satu kegunaan utama kreativitas adalah menciptakan kesederhanaan. Semakin lama, prosedur pengoperasian sesuatu menjadi semakin kompleks. Ada kecenderungan kebiasaan menjadi semakin kompleks, tetapi tidak ada kecenderungan untuk menjadi semakin sederhana. Dalam buku saya, Simplicity, beberapa tahun yang lalu, saya memberi saran kepada pemerintah Inggris untuk menghapuskan kontrol paspor untuk meninggalkan Inggris. Pada waktu itu, jika seorang ditemukan tinggal di Inggris melebihi masa berlaku visanya, ia akan ditangkap, diadili, dan kemudian dideportasi. Mengapa tidak langsung membiarkan mereka pulang dan mengucapkan selamat tinggal? 3 bulan setelah diterbitkan buku itu, kontrol paspor untuk meninggalkan Inggris dihapuskan. Ketika saya muncul dengan ide ini, saya tidak berusaha memecahkan masalah. Sistem yang ada bekerja seperti sedia kala. Pembenahan dan penyederhanaan bukanlah suatu pemecahan masalah. Kesederhanaan menghemat waktu, uang, perselisihan, dan stres. Menggunakan kreativitas untuk menyederhanakan sesuatu secara bebas adalah salah satu kegunaan praktis kreativitas yang sangat penting. Bahaya sesungguhnya dalam berpikir untuk memecahkan masalah adalah kita hanya memfokuskan perhatian kita pada masalah dan kekurangan. Sesuatu yang bukan masalah tidak akan menarik perhatian pemikiran kita. Kelemahan. Saya diundang untuk berbicara dalam pertemuan pendidikan yang besar di Italia. Kira-kira 10.000 pengajar hadir di situ. Hampir seluruh waktu dihabiskan untuk membicarakan seputar pengajaran anak-anak yang sulit atau berkondisi luar biasa, atau salah satunya dalam kondisi autis. Diasumsikan bahwa hal lain dalam pendidikan adalah sudah sempurna dan tidak perlu dipikirkan. Saya mengatakan bahwa pemikiran kita masih jauh dari sempurna dan masih membutuhkan perhatian yang benar. Hal yang sama terjadi pada yayasan-yayasan. Jika saya pergi ke yayasan besar seperti Melinda Foundation dan Bill Gates Foundation atau Rockefeller Foundation dan meminta bantuan dana untuk korban AIDS di Afrika, saya mungkin akan mendapatkan dalam jumlah yang besar. Namun, jika saya pergi ke sana dan meminta dana untuk melanjutkan karya saya untuk mengembangkan pemikiran manusia yang paling hebat, saya ragu saya akan berhasil. Kebiasaan hanya mencermati suatu masalah menunjukkan bahwa kita mengalami stagnasi seperti yang telah dibahas sebelumnya. Banyak hal bisa dilakukan untuk membenahi demokrasi, tetapi Anda tidak bisa menyebutnya sebagai masalah. Ringkasan pemikiran kritis dan kritik. Kebiasaan berbahayanya dengan menyebut segala jenis pemikiran manusia sebagai pemecahan masalah benar-benar membatasi perhatian kita terhadap pemikiran dan penggunaan pemikiran kita. Para psikolog adalah sebagian dari mereka yang menyalahgunakannya. Mungkin karena mereka tidak beroperasi dalam dunia nyata di mana banyak jenis pemikiran lain dibutuhkan. Memecahkan masalah seperti halnya berpikir kritis sangatlah baik, namun belum cukup. Sangat baik, tetapi belum cukup adalah tema dari banyak bagian dalam buku ini. Ini bukan hanya disebabkan masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan. Bahayanya adalah bahwa segala aktivitas kita lainnya bisa dihalangi oleh wawasan kita terhadap hal-hal tersebut. Bersama dengan ini, saya tidak bermaksud untuk menyerang mereka dan mengatakan bahwa hal-hal tersebut keliru. Mereka tidak keliru, mereka sangat baik. Tetapi hal-hal tersebut menyita perhatian dan tenaga dari area lain yang juga membutuhkan tenaga dan perhatian.